Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua di pagi hari ini? Ibu percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam materi pelajaran 4 dengan judul Amos Manusia Biasa yang Dipilih Tuhan. Ibu berharap anak-anak tetap semangat ya dalam mengikuti materi ini. Ibu mengajak kalian semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang luar biasa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah materi ini dapat kami pahami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan materi ini, teman kalian akan membacakan ungkapan hati anak yang sangat istimewa. Ungkapan hati anak yang sangat istimewa. Kata ayahku, aku anak yang sangat istimewa. Benarkah begitu? Kata Nina, anak yang sangat istimewa pasti punya rambut ikal panjang yang indah seperti rambut Teti. Aku tidak punya. Kata Doni, anak yang sangat istimewa pasti punya gigi putih yang bagus dan rata seperti gigi yang dimiliki Samuel. Aku tidak punya. Kata Maria, anak yang sangat istimewa tidak boleh punya biji-biji kecil seperti jerawat di wajahnya. Aku punya. Kata Rudi, anak yang sangat istimewa pasti menjadi anak paling pintar di kelas 4. Aku tidak begitu. Kata Martin, anak yang sangat istimewa pasti bisa menceritakan lelucon-lelucon paling lucu di sekolah. Aku tidak bisa. Kata Hani, anak yang sangat istimewa pasti tinggal di lingkungan paling mewah di kota, di rumah yang paling bagus. Aku tidak. Kata Niko, anak yang sangat istimewa pasti memakai pakaian paling bagus dan sepatu paling mahal. Aku tidak. Kata Mirna, anak yang sangat istimewa pasti berasal dari keluarga yang sempurna. Aku tidak. Tapi setiap malam menjelang tidur, ayahku selalu memberiku pelukan dan berkata, "Kau amat sangat istimewa dan ayah sayang padamu." Ayahku pasti lebih bijak daripada teman-temanku. Tadi kalian telah mendengarkan ungkapan hati anak yang sangat istimewa yang telah disampaikan oleh teman kalian Rambu. Setiap orang punya pendapat sendiri tentang orang yang istimewa itu seperti apa. Mungkin kadang dalam hatimu kamu juga bertanya, apa keistimewaan diriku? Pernahkah kalian mendengar papa mama atau saudaramu atau bapak ibu guru mengatakan kamu anak yang sangat istimewa? Bagaimana perasaanmu jika mendengar hal itu? Ibu yakin bahwa kalian pasti sangat senang. Kalian merasa bangga dengan kalimat tersebut. Kalian merasa bahwa kalian adalah anak yang spesial. Dan itu membuatmu begitu semangat. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi manusia, sehingga Ia memberikan pertolongan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Pertolongan itu datang pada waktu kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa setiap manusia memiliki kelemahan atau keterbatasan. Namun, Allah dapat memilih manusia yang memiliki keterbatasan atau kelemahan menjadi alat di dalam tangannya atau menjadi saksi bagi orang lain. Inilah yang terjadi
Amos ini sangat luar biasa. Ayo dengarkan lanjutan dari cerita tentang Amos. Amos berasal dari Tekoa. Letak Tekoa di sebelah selatan Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda. Pekerjaan Amos adalah sebagai peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Amos pasal 1 ayat 1 dan Amos pasal 7 ayat 14. Amos bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak. Dia adalah orang biasa. Tapi Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa. Tugas Amos adalah menyampaikan bahwa kesabaran Allah akan berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahnya akan dibagi-bagikan, umatnya akan diusir, dan para pemimpin akan hancur karena perang. Amos pasal 7 ayat 14 sampai 17. Ada seorang imam di Betel bernama Amazia. Dia tidak suka mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Amos. Ia menyuruh Amos pergi. Namun tantangan ini tidak membuat Amos mundur, karena Amos yakin bahwa Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas ini. Amos mengatakan bahwa dia bukan nabi dan bukan dari keluarga nabi. Dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tapi Tuhan Allah yang memanggil dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel dari segala perbuatan dosa mereka yang telah menyakiti hati Tuhan. Amos pasal 7 ayat 10 sampai 15. Amos menegur orang Israel yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Israel akan hancur, sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang berdosa. Mereka harus kembali kepada jalan Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar mereka beroleh keselamatan. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih seseorang untuk melakukan sesuatu, tentunya kita mempertimbangkan kemampuan dan pengalamannya. Misalnya, ketika kalian memilih Rita untuk menjadi ketua kelas, tentunya di situ kalian tahu bahwa Rita mampu untuk menjadi ketua kelas. Ketika kalian memilih Udin untuk menjadi ketua sepak bola, itu karena kalian tahu bahwa Udin pintar bermain sepak bola. Contoh berikutnya, ketika kalian memilih Umbu untuk menjadi peserta lomba pidato antar sekolah, itu karena kalian tahu bahwa Umbu pandai berbicara dan bercerita. Bagaimana dengan Amos yang disebut-sebut dalam materi kita hari ini? Ia sebenarnya bukan orang yang hebat. Dia hanya peternak domba dan pemungut buah ara, tetapi dipakai oleh Allah untuk menjadi pembawa pesannya untuk menyampaikan firman Tuhan agar orang-orang Israel bertobat. Berikut ini ada bentuk-bentuk atau contoh-contoh pelanggaran umat Israel kepada Allah yang terdapat di dalam kitab Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15, Amos pasal 4 ayat 1 sampai 3, Amos 5 ayat 21 sampai 27, Amos pasal 2 ayat 6 sampai 8, dan Amos 8 ayat 4 sampai 6. Contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel, misalnya mereka berlaku tidak adil, tidak jujur, suka korupsi, suka berbohong, selalu menyembah berhala. Mereka datang beribadah, mereka tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Allah mengirim Nabi Amos
agar Amos dapat menyampaikan firman Tuhan bagi bangsa Israel dan bangsa Israel boleh kembali kepada jalan Tuhan. Anak-anak, apakah di sekitarmu ada orang yang seperti Amos? Bukan orang yang hebat, namun dipakai Allah? Mungkin dia menunjukkan keberaniannya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran seperti Amos. Bisa pula dia rela menolong orang yang miskin dan menderita atau mengorbankan kekayaannya untuk membantu korban bencana alam. Atau dia hanya seorang anak kecil seperti kalian yang menegur teman-temannya yang menyontek di kelas. Mungkin pula dia seorang anak yang mau mengorbankan waktunya beberapa menit untuk menolong seorang nenek yang tersesat di jalan dan mengantarkannya ke tujuannya. Di akhir dari materi kita hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Amos bukan orang yang memiliki kepandaian untuk berbicara di depan orang banyak. Amos juga bukan seorang nabi. Amos hanyalah seorang peternak domba, tetapi ia dipilih oleh Allah untuk menegur bangsa Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Allah memakai Amos dengan segala keterbatasannya untuk menegur bangsa Israel. Kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan, namun Allah tetap memilih kita untuk mengingatkan setiap orang supaya hidup menurut kehendak-Nya. Allah akan membekali dan memberkati kita dengan kekuatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Anak-anak, kalian perlu ingat bahwa kalian adalah anak-anak yang sangat istimewa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk teladan dari Nabi Amos. Tolong kami agar kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.